Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Berjumpa lagi dengan saya, Ahmad Faisal. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pembahasan soal-soal simulasi ujian sekolah kelas 6 SD. Oke, kita langsung saja ke pembahasan soal yang pertama. Hasil dari 14.605 dikurang 3.749 ditambah 8.275. Untuk soal nomor 1, materinya itu berupa operasi hitung campuran bilangan cacah. Nah, dalam pengerjaannya kita awali dari yang operasi hitung paling kiri ya, yaitu pengurangan, yaitu 14.605 dikurang 3.749. Nah, ini tentunya saya yakin kalian sudah pada bisa semua ya untuk operasi pengurangannya dan penjumlahannya. Jadi ini pengurangan seperti biasa, kita susun ke bawah. 5 dikurang 9, kita pinjam 5 nya ke angka 6 ya, karena di depan 5 itu kan 0, tidak bisa memberikan pinjaman, jadi kita pinjam ke angka 6. Jadi 5 nya ini kita menjadi 15, 0 yang kita lewati kalian ubah menjadi angka 9 ya. Kemudian 6 nya kurangi 1 jadi 5. 15 kurang 9, 6. 9 kurang 4, 5. Kemudian 5 dikurang 7, pinjam lagi ke angka 4, berarti 5 menjadi 15, 4 menjadi 3. 15 kurang 7, 8. 3 dikurang 3, 0. Kemudian satunya tinggal kalian turunkan. Hasil pengurangannya adalah 10.856. Kemudian dilanjutkan dengan operasi penjumlahannya, itu 10.856 ditambah 8.275. Nah, ini tinggal tambahin aja ya. 6 tambah 5 11, simpan 1. 5 tambah 1 ditambah 7, hasilnya ada 13, simpan 1. Di atas 8 tambah 2 10, tambah 1 11, simpan 1. Di atas 0, 1 tambah 0 1 tambah 8 9. Kemudian satunya tinggal kalian turunkan saja, maka hasil akhirnya adalah 19.131. Jawabannya yang C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Min 17 ditambah 23 ditambah min 19. Nah, ini materinya adalah materi bilangan bulat, ada di kelas 6 semester pertama ya. Nah, jika kalian perhatikan di sini operasi hitungnya hanya penjumlahan saja ya, berarti materi bilangan bulat operasi penjumlahan. Nah, dalam penjumlahan bilangan bulat, nah, jika kalian perhatikan di sini ada urutan pengerjaan operasi hitung. Yang pertama dahulukan operasi hitung dalam tanda kurung, kedua operasi perkalian atau pembagian yang paling kiri, kemudian yang terakhir adalah operasi penjumlahan atau pengurangan paling kiri. Nah, di soal nomor 2 ini hanya ada operasi penjumlahan saja ya. Tapi kita langsung kerjakan lebih dulu. Untuk perhitungannya di sini 17 itu angkanya negatif, kemudian 23 ini angkanya positif ya, karena di depan bilangan 23 itu terdapat tanda tambah atau tanda positif, maka 23 ini angkanya adalah positif, negatif dan positif. Nah, di sini ada aturan pengerjaan dalam bilangan bulat, yaitu aturan pengerjaan penjumlahan atau pengurangan bilangan bulat. Yang pertama, jika kedua bilangan atau lebih bersifat sama, artinya sama-sama negatif atau sama-sama positif seperti itu ya, maka cara pengerjaannya dijumlah dan hasilnya ya bersifat mengikuti bilangan pada soal. Artinya misalkan kedua bilangannya sama-sama negatif, maka hasilnya pasti negatif. Begitu juga dengan bilangan yang kedua bilangannya bersifat positif, maka hasilnya dijumlah dan sifatnya itu pasti positif. Yang kedua, jika kedua bilangan atau lebih itu berlainan sifat ya, yang satu negatif yang satu positif atau kebalikannya, yang satu positif ataupun negatif, maka cara pengerjaannya dikurang ya, cara pengerjaannya dikurang dan hasil sifatnya mengikuti bilangan terbesar pada soal. Nah, seperti itu. Nah, jadi yang satu negatif, yang satu positif ya, yang min 17 ditambah 23, maka cara pengerjaannya dikurang.
yaitu 23 dikurang 17 ya. 23 dikurang 17 hasilnya 6 ya kan. Nah 6 ini apakah negatif atau positif, kita tinggal lihat bilangan terbesarnya. Apakah bilangan terbesarnya di positif atau di negatif. Nah jika kalian perhatikan, angka terbesarnya itu ada di sifat positifnya ya, yaitu angka 23, maka 6 ini bersifat positif ya. Oke, kita lanjutkan. 6 ditambah min 19. Nah, jika kalian perhatikan di sini ada dua tanda operasi hitung, yaitu tambah sama kurang yang saling berdekatan. Nah, jika kalian perhatikan itu sudah saya beri kotak tambah sama negatif yang saling berdekatan operasi hitungnya ya. Nah, kalian lihat keterangan yang saya tampilkan, perubahan tanda positif dan negatif. Di situ yang pertama, positif dan negatif yang berdekatan akan diubah menjadi tanda negatif. Kemudian tanda negatif dengan tanda negatif yang saling berdekatan, maka tandanya akan kita ubah menjadi tanda positif atau tanda tambah. Nah di situ tanda positif dan negatif, maka tanda operasi hitungnya kita ubah menjadi tanda negatif atau tanda kurang. Maka menjadi operasi pengurangan, yaitu 6 dikurang 19 ya. 6 dikurang 19, kita perhatikan dulu sebelum kita selesaikan pengerjaannya. 6 ini angkanya positif, kemudian 19 karena di depan 19 terdapat tanda kurang atau tanda negatif, maka bilangan 19 ini angkanya yaitu sifatnya adalah negatif. Ada dua sifat yang berbeda, maka cara pengerjaannya itu dikurang, yaitu 19 dikurang 6 gitu ya. 19 dikurang 6 hasilnya adalah 13. Nah 13 ini kita tentukan apakah positif atau negatif tergantung dari bilangan yang paling besar, di positifnya atau di negatifnya. Jika kalian perhatikan itu angka yang terbesarnya ada di angka 19-nya, yaitu min 19, maka hasil akhirnya adalah negatif 13. Maka jawabannya yang B gitu ya. Berikutnya soal nomor 3. Hasil dari negatif 120 dibagi 4 ditambah 108 dikali 12 adalah, nah ini juga masih materinya berupa materi bilangan bulat. Sebelum kalian selesaikan pengerjaannya, kalian perhatikan di situ ada tanda operasi hitung, tiga operasi hitung ya. Ada pembagian, penjumlahan, dan ada perkalian. Nah mana yang harus kita kerjakan lebih dulu? Nah, kita lihat peraturan urutan pengerjaan dalam operasi hitung campuran. Yang pertama, dahulukan operasi hitung tanda kurung ya kan, di situ tidak ada tanda kurung. Yang kedua, operasi perkalian atau pembagian paling kiri. Oke, di situ ada pembagian dan juga perkaliannya. Yang ketiga adalah operasi penjumlahan atau pengurangan paling kiri. Nah, di situ juga ada operasi penjumlahannya, berarti di urutan terakhir ya. Nah, yang pertama adalah kita akan lebih dulu mengerjakan operasi perkalian atau pembagiannya yang paling kiri. Nah, jika kalian perhatikan pada soal pembagian dan perkalian yang paling kiri itu pembagian lebih dulu, maka kita utamakan pembagian dulu karena posisinya paling kiri daripada perkaliannya. Negatif 120 dibagi 4. Nah, di sini ada aturan bilangan bulatnya dalam operasi perkalian ataupun pembagiannya. Nah, bisa kalian lihat tampilan keterangannya yang saya tampilkan. Di situ aturan pengerjaan perkalian atau pembagian pada bilangan bulat. Yang pertama, bilangan positif dikali bilangan positif akan menghasilkan bilangan positif. Kedua, bilangan positif dikali bilangan negatif akan menghasilkan bilangan negatif. Yang ketiga, bilangan negatif dikali bilangan negatif akan menghasilkan bilangan positif. Yang keempat, bilangan negatif dikali bilangan positif akan menghasilkan bilangan negatif. Untuk aturan pengerjaan perkalian ini juga berlaku untuk pembagian ya. Jadi berlaku juga untuk pembagian, berarti bilangan positif dibagi bilangan positif menghasilkan bilangan positif, seperti itu ya. Berlaku untuk pembagian juga. Nah, jika kalian perhatikan untuk yang di soal pembagian min 120 dibagi 4, 120 negatif ya, angkanya 4 itu positif, berarti bilangan negatif dibagi bilangan positif akan menghasilkan bilangan negatif. Itu ada di poin yang
ke 4. Berarti 120 bagi 4 itu kan 30, maka menghasilkan bilangan negatif. Berarti negatif 30 seperti itu ya. Ditambah 108 dikali 12. Nah, operasi hitungnya sekarang tersisa penjumlahan sama perkalian. Mana dulu yang harus dikerjakan? Nah, kalian tinggal lihat urutan pengerjaan operasi hitung. Itu ada yang didahulukan, itu berarti perkaliannya ya, karena penjumlahan itu berada di poin ketiga atau urutan terakhir. Maka kita utamakan lebih dulu adalah perkaliannya. 108 dikali 12, 108 positif, 12 nya positif ya, berarti hasilnya positif. 108 dikali 12. Sebelumnya kita tuliskan dulu, min 30 nya tetap berada di depan, ditambah hasil perkalian dari 108 dikali 12, hasilnya adalah 1296. Nah, kemudian baru terakhir kita selesaikan operasi penjumlahannya. Min 30 ditambah 1296, dimana 30 ini bersifat negatif dan 1296 ini bersifat positif. Dalam bilangan bulat, ketika kita menghitung dalam operasi penjumlahan atau pengurangan, maka yang akan kita gunakan adalah menentukan sifatnya negatif atau positif, seperti itu ya. Oke, yang pertama, kita lanjutkan. Negatif dan positif berlainan sifat, maka cara pengerjaannya adalah pengurangan ya. Cara pengerjaannya adalah pengurangan. Kalian bisa lihat kembali aturan pengerjaan penjumlahan atau pengurangan pada bilangan bulat ya, di poin kedua. Karena sifatnya berbeda, maka cara pengerjaannya dikurang. Berarti 1296 dikurang 30, seperti itu. Maka hasilnya adalah 1266. Nah, untuk melihat apakah hasilnya berupa positif atau negatif sifatnya, maka tinggal kalian lihat saja angka yang terbesar itu ada di negatif atau positif. Angka terbesarnya itu ada di bilangan positif, maka hasil akhirnya adalah positif 1266. Maka jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. FPB dari 18, 24, dan 30 adalah, pada soal nomor 4 ini materinya adalah materi KPK dan FPB, yang mana dalam materi ini KPK dan FPB kalian harus tahu yang namanya bilangan prima ya. Bilangan prima itu angkanya berapa saja, itu angka 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan seterusnya. Nah, ini akan kita gunakan untuk membagi bilangan-bilangan yang akan kita cari nilai FPB atau nilai KPK-nya. Oke, kita langsung saja ke pembahasan soal. 18, 24, dan 30 akan kita cari nilai FPB-nya ya. FPB itu adalah faktor persekutuan terbesar. Oke, kita di sini akan menggunakan cara sengkedan. Oke, 18, 24, dan 30. Nah, 18, 24, dan 30 ini akan kita bagi dengan salah satu bilangan prima yang bisa dibagi ya, yang bisa dibagi. Jangan kalian pilih bilangan prima tapi tidak bisa dibagi gitu ya. Kita mulai angka 2 boleh, angka 3 boleh, yang penting bisa dibagi salah satu bilangannya, seperti itu ya. Kita awali dari angka 3 saja biar cepat ya. Kebetulan 18, 24, dan 30 semuanya bisa dibagi 3. 18 bagi 3 6, 24 bagi 3 8, 30 bagi 3 10. Ketiga bilangan tersebut semuanya bisa dibagi 3 secara habis, maka bilangan prima yang kita gunakan tadi yaitu angka 3 kita beri tanda lingkaran untuk mencari nilai FPB nanti di akhir penyelesaian ya. Berikutnya ada angka 6, 8, dan 10. Ini juga kita bagi lagi dengan salah satu bilangan prima yang bisa dibagi habis ya. Oke, kita bagi dengan angka 2 ya. 6 bagi 2 3, 8 bagi 2 4, 10 bagi 2 5. Ketiga bilangan tersebut 6, 8, dan 10 semuanya bisa dibagi angka 2. Angka 2-nya kita beri tanda lingkaran lagi. Ya, seperti itu. Kita tandai untuk mencari nilai FPB nanti di akhir penyelesaian. Ada angka 3, 4, dan 5. Nah, kita langsung di
ketiga bilangan tersebut ada dua bilangan yang sudah masuk ke dalam bilangan prima ya. Kita langsung saja bagi angka 3 aja ya. 3 bagi 3 1, 4 bagi 3 nggak bisa ya karena sisa, berarti kita tulis saja 4. 5 bagi 3 juga nggak bisa karena sisa, berarti kita tulis saja 5. Nah, karena ketiga bilangan tersebut tidak semua bisa dibagi 3, maka 3 yang terakhir kita gunakan tadi jangan kalian beri tanda berupa lingkaran ya, seperti itu. Dan juga berhubung salah satu dari ketiga bilangan tersebut sudah ada menjadi angka 1, maka kita cukupkan untuk pembagiannya. Jadi sudah kita dapat tentukan nilai FEB-nya dari bilangan prima yang sudah kita beri tanda lingkaran tadi ya. Berarti ada 2, berarti 3 dan 2, itu dikalikan aja. 3 dikali 2 hasilnya adalah 6, maka nilai FEB-nya adalah 6, yang D jawabannya, seperti itu. Lanjut ke soal nomor 5. Nomor 5, Anton berolahraga setiap 8 hari sekali, Denny berolahraga setiap 16 hari sekali, dan Ivan berolahraga setiap 24 hari sekali. Pada tanggal 1 April 2010 mereka berolahraga bersama, maka mereka akan berolahraga bersama lagi pada tanggal. Nah, di sini ada soal cerita ya. Mungkin banyak dari kalian yang tidak paham dengan soal cerita, karena matematika itu ya semua pelajaran tentunya kalau memang sering diulang-ulang kita akan mengerti setiap karakter soalnya. Nah, di soal nomor 5 ini materinya masih materi KPK dan FEB. Nah, di dalam soal cerita ini itu berkaitan dengan waktu. Dari sini ada hari ya kan, kemudian ada tanggalnya juga. Nah, karakteristik pada soal nomor 5 ini merupakan KPK, karena KPK di dalam soal cerita itu berkaitan dengan waktu. Jadi sering diulang-ulang, kalian akan paham sendiri dan akan membedakan soal-soal cerita dari materi-materi yang lainnya gitu ya. Nah, materi KPK dan FEB tentunya tidak lepas dari yang namanya bilangan prima ya. Nah, di soal nomor 5 ini tadi sudah saya beri infokan bahwa di soal nomor 5 ini berkaitan dengan tadi KPK ya, karena berkaitan dengan waktu. Nah, makanya kita akan mencari KPK dari 8, 16, dan 24 dengan menggunakan cara sengketa tentunya ya, akan lebih mudah ketimbang menggunakan pound faktor ya. 8, 16, dan 24 ini ketiga bilangan tersebut akan kita bagi dengan salah satu bilangan prima sama dengan FEB ya, caranya sama. Kita awali dengan kita bagi angka 3. 8 bagi 3 kan nggak bisa ya, sisa. Kita tulis saja tetap angka 8. 16 bagi 3 juga nggak bisa, kita tulis saja angka 16 tetap sama. 24 bagi 3 hasilnya 8, seperti itu ya. Jadi ketika tidak bisa dibagi atau ada sisa, ya nggak usah kalian hasilkan, tulis saja dengan bilangan yang sama ya. Selanjutnya 8, 16, dan 8 kita bagi bilangan prima angka 2 ya. 8 bagi 2 4, 16 bagi 2 8, 8 bagi 2 4. Ketiga bilangannya bisa dibagi angka 2, duanya bisa kalian beri tanda lingkaran untuk mencari nilai FEB. Nah, berhubung di sini bukan materi FEB, berarti tidak perlu ya, kita hanya mencari KPK-nya saja. Kemudian kita bagi lagi dengan angka 2, 4 bagi 2 2, 8 bagi 2 4, 4 bagi 2 2. Lanjutkan lagi sampai semua bilangannya menjadi angka 1 ya, semuanya untuk KPK ya. Kita bagi angka 2, 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 2, 2 bagi 2 1. Berikutnya terakhir kita bagi 2 agar semua bilangannya menjadi angka 1 secara keseluruhan. 2 bagi 2 1, dan terakhir 1. Nah, bilangan prima yang ada di sebelah kiri yang sebagai pembagi tadi semuanya tinggal kalian kalikan saja untuk nilai KPK-nya ya. Berarti KPK-nya itu 3 dikali 2-nya itu kan ada 4 kali ya, berarti 2 pangkat 4. Dimana 3 dikali 2 pangkat 4 itu bukan 2 kali 4 ya, bukan, tapi 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali, hasilnya itu 16 ya. 3 kali 16 hasilnya 48. Nah, jika pertanyaannya berapa hari lagi, maka sudah terjawab
48 hari lagi gitu. Tapi berhubung yang nomor 5 ditanyakan tanggalnya, maka di sini ya kita akan menghitung bulan yang berjumlah harinya itu 30 ataupun 31 hari lagi. Nah, kita berhubung mereka tadi ya sudah bertemu di tanggal 1 April ya. Berarti dari tanggal 1 April ini ke 48 hari lagi itu tanggal berapa, seperti itu ya. Nah, sebelumnya kita akan hitung dulu bulan-bulan yang harinya itu 31 hari ya, dengan menggunakan metode 4 jari. Nah, kalian bisa perhatikan jari yang sudah saya tampilkan, di mana jari yang berada di atas ya, di ujung jarinya ya, bulan yang berada di ujung jarinya itu harinya jumlahnya ada 31 hari ya. Kita mulai saja ya. Pertama Januari ada di ujung jari, berarti harinya ada 31 hari. Kemudian setelah Januari, Februari berada di bawah, di sela-sela antara jari telunjuk dan jari tengah. Kemudian naik lagi ke atas, bulan Maret berada di ujung jari tengah. Kemudian Maret, April berada di sela-sela jari telunjuk, jari tengah dan jari manis. Kemudian naik ke jari manis, di ujung jari manis ada bulan Mei. Kemudian di bawahnya ada bulan Juni. Kemudian di ujung kelingking ada bulan Juli. Setelah Juli, Agustus. Nah, Agustus kembali lagi di ujung kelingkingnya ya, Agustus. Kemudian ke bawah September ya, Juni sama September itu sama ya, di satu tempat. Kemudian naik lagi ke Oktober dan Mei di satu tempat juga. Kemudian November juga di satu tempat, di tempatnya April di bawah. Kemudian Desember juga satu tempat di ujung jari tengah sama dengan bulan Maret. Bulan-bulan yang berada di ujung jari itu semua harinya adalah 31 hari, sedangkan yang di bawah itu ya harinya 30 hari, kecuali Februari ya antara 28 atau 29. Nah, tentunya bulan April berada di bawah, berarti April itu ada 30 hari kan. April itu ada 30 hari. Nah, tapi berhubung mereka sudah bertemu di tanggal 1 April, otomatis kan udah kepake 1 hari. Kepake 1 hari, kita kurangi. Gitu ya, ini logikanya. Berarti bulan April tersisa 29 hari lagi, yang artinya perhitungan 48 hari itu dimulai dari tanggal 2 April sampai 48 hari gitu ya, dari tanggal 2 April. Nah, 29 hari itu terhitung dari 2 April sampai 30 April. Nah, itu baru 29 hari. Berarti 30 harinya masuk ke bulan selanjutnya, yaitu bulan Mei. Nah, berapa hari lagi kira-kira dari 29 ke 48? Ya tinggal kita kurang aja. 48 dikurang 29. Hasilnya 19 hari lagi, ya kan? 19 hari lagi masuk ke bulan setelah April, yaitu bulan Mei, ya. Nanti terhitung dari tanggal 1, 2, 3 sampai 19 hari lagi ya. Berarti tanggal 19 Mei 2010. Itu jawabannya yang A. Seperti itu ya untuk soal nomor 5 dalam mencari tanggal di nilai KPK. Oke, mungkin ini saja pembahasan kita pada kali ini. Untuk pembahasan soal berikutnya akan saya lanjutkan di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.